Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zufatna, NIM 8040170316. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian COBIT. COBIT, Control Objective for Information and Relative Technology. COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best perspective untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjabatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Kerangka kerja COBIT. COBIT menyediakan referensi best business perfect yang mencakup keseluruhan proses bisnis perusahaan dan memaparkan dalam struktur aktivitas logis dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif. Secara keseluruhan, konsep framework COBIT dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu kriteria informasi, sumber daya teknologi, proses teknologi informasi. Domain COBIT. Kerangka kerja COBIT terdiri dari pengendalian tingkat tinggi pada sasaran hasil keseluruhan struktur klarifikasinya. Dasar teori untuk klarifikasi ada 3 tingkatan usaha pengaturan teknologi informasi yang menyangkut manajemen sumber daya teknologi informasi, mulai dari saat adalah aktivitas dan tugas yang diperluaskan untuk mencapai hasil yang terukur. Kemudian proses adalah menggambarkan satu lapisan atas serangkaian tugas atau aktivitas yang dihubungkan dengan perubahan atau pengendalian. Ditingkatkan yang paling tinggi, proses secara alami dikelompokkan bersama-sama ke dalam domain. 1. Planning dan organisasi. Menggabungkan prosedur dan strategi. Didefinisikan dengan bagaimana IT terbaik dapat menambah pencapaian tujuan. Bisnis sosialisasi membentuk hubungan yang layak dengan dasar inovasi besar. Support. PO1, tentukan rencana teknologi informasi strategis. PO2, tentukan arsitektur informasi. PO3, arah teknologi. PO4, tentukan organisasi teknologi dan hubungan. PO5, mengelola investasi di bidang teknologi informasi. PO6, berkomunikasi, tujuan manajemen dan arah. PO7, mengelola sumber daya manusia. PO8, memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal. PO9, menilai risiko. PO10, mengelola proyek. PO11, mengelola kualitas. 2. Acquire and implement. Ranah ini meliputi mengidentifikasian kebutuhan teknologi informasi, kepemilian teknologi, dan implementasi ke dalam proses bisnis perusahaan. Saat ini, ranah ini juga ditujukan untuk pengembangan rencana perawatan yang perusahaan harus memiliki dengan tujuan memperpanjang sistem teknologi informasi dan komponen-komponennya. Support. AI1, mengidentifikasi solusi otomatis. AI2, memperoleh dan memelihara
perangkat lunak aplikasi. AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. AI4 mengembangkan dan memelihara prosedur IT. AI5 memenuhi sumber data teknologi informasi. AI6 mengelola perubahan. AI7 instalasi dan mengakreditasi sistem beserta perubahannya. 3. Delivery and support. Pada ranah ini berfokus pada aspek hasil keluaran dari IT. Ranah ini meliputi area seperti pengeksekusian aplikasi di salah sistem IT dan hasilnya juga dapat diproses. Dukungan yang memungkinkan eksekusi sistem teknologi informasi yang efektif dan efisien. Proses dukungan ini meliputi pelatihan dan isu keamanan. Support. DS1 mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan. DS2 mengelola layanan pihak ketiga. DS3 mengelola kinerja dan kapasitas. DS4 memastikan layanan yang berkelanjutan. DS5 pastikan sistem keamanan. DS6 mengidentifikasi dan mengelola biaya. DS7 mendidik melatih pengguna. DS8 mengelola server dan insiden. DS9 mengelola konfigurasi. DS10 mengelola permasalahan. DS11 mengelola data. DS12 mengelola fasilitas. DS13 mengelola operasi. 4. Monitoring and evaluate. Ranah ini berhubungan dengan strategi perusahaan di dalam mengakses kebutuhan perusahaan dan apakah sistem teknologi informasi yang ada saat ini masih memenuhi tujuan desain dan kontrol yang dibutuhkan terhadap kebutuhan regulasi. Support. M1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi. M2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. M3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal. M4 menyediakan tata kelola teknologi informasi. Kelebihan COBIT yaitu efektif dan efisien, berhubung dengan informasi yang relevan dan berkenaan dalam proses bisnis, dan sebaiknya mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Rahasia. Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Integritas. Berhubungan dengan ketepatan, kelengkapan dari sebuah informasi. Ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Kepatuhan nyata. Berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Adapun kekurangan COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COBIT dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL, The Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan sebuah kerangka pengolahan layanan teknologi informasi yang terbagi ke dalam proses
dan fungsi. Kerumitan penerapan, apakah semua kontrol objektif dan detail kontrol objektif harus diadopsi ataukah hanya sebagian saja? Bagaimana memilih COBIT? Hanya berfokus pada kendalian dan pengukuran. COBIT kurang memberikan panduan keamanan namun memberikan wawasan umum atas proses teknologi informasi pada organisasi daripada IT.